Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para dokter urologi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Masail Jahiliyah, yaitu kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi kaum jahiliyah yang harus kita jauhi, ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Kita masuk pada tradisi mereka yang kedua, al-mas'alatu ats-tsaniyah, yaitu tafarruqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, yaitu bahwasanya orang-orang jahiliyah di antara kebiasaan mereka suka bercerai-berai. Ya, ini dan sudah kita singgung pada muqaddimah pada pertemuan yang lalu. Yang dimaksud dengan jahiliyah yaitu adalah baik orang-orang ahlul kitab maupun musyrikin yang ada di Jaziratul Arab. Ya. Di antara ciri-ciri mereka, baik musyrikin ahlul kitab maupun musyrikin Arab, mereka suka tercerai-berai dalam agama mereka, ya. Adapun musyrikin Arab, ya, di Jaziratul Arab, maka mereka tercerai-berai karena yang disembah oleh mereka berbeda-beda, ya. Di antara mereka ada yang menyembah berhala pun berbagai macam modelnya, ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah Manat, ada yang menyembah Hubal, ada yang menyembah berhala-berhala banyak. Oleh karenanya Nabi sendiri ketika di Mekah, ya, sebelum Fatu Makkah, di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Di antaranya berhala Isab dan Nailah adalah dua pemuda-pemudi yang di zaman jahiliyah mereka melakukan zina di Ka'bah, kemudian Allah rubah menjadi patung yang akhirnya lama-lama ini adalah patung orang yang disiksa oleh Allah kemudian disembah akhirnya. Karena berhala-berhala saja mereka banyak modelnya, ada yang menyembah berhala ini, menyembah berhala anu. Kemudian juga selain berhala mereka menyembah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ya. Ada yang menyembah pohon. Jadi berbagai macam sembahan yang mereka lakukan sehingga mereka tercerai-berai. Ini ditinjau dari kaum musyrikin Arab. Demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka juga terpecah belah, ya. Yahudi terpecah belah, Nasara juga terpecah belah, sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadisnya, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kemudian Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian perpecahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan akidah, ya. Karena ada perpecahan dalam akidah, akhirnya mengantarkan juga dalam perpecahan dari sisi fisik, yaitu dari sisi dunia mereka juga tercerai-berai. Di sini mereka tercerai-berai. Kita lihat bagaimana kaum musyrikin mereka tercerai-berai, sering terjadi perang di antara kabilah, di antara mereka kabilah satu melawan kabilah yang lain. Saking tercerai-berainya sampai mereka perang saudara di antara mereka sendiri. Contohnya adalah perang yang lama antara suku Aus dan suku Al-Khazraj, yang keduanya adalah asal dari kaum Ansar. Sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah dua suku yang saling tercerai-berai dan berperang sampai bunuh-bunuhan, dan padahal mereka bersaudara kembali kepada satu nenek, yaitu Qailah. Mereka dikenal dengan Banu Qailah. Tetapi karena ada perselisihan maka terjadilah peperangan yang kalau tidak salah 120 tahun antara suku Aus, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang berakhir dengan perang Bu'ath, ya. Kapan mereka bersatu? Ketika mereka sama-sama masuk Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian mengajarkan Islam, akhirnya mereka masuk Islam, baru kemudian mereka bersatu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ya, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulu saling bermusuhan. Wahai kaum Ansar, wahai suku Aus, suku Khazraj, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana,
maka dengan nikmat karunia dari Allah kalian menjadi saling bersaudara ya. Jadi perpecahan dalam masalah akidah menjadikan mereka tercerai-berai. Demikian juga kita lihat bagaimana Yahudi. Yahudi mereka tercerai-berai ya, menjadi bergolong-golongan, dan kemudian juga mereka sejak zaman dahulu mereka sudah tercerai-berai, terutama setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam punya anak namanya Rohboam, kemudian berselisih dengan Yorboam, dan akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan besar, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kemudian mereka saling perang saudara dan akhirnya mereka mengalami kehinaan dan seterusnya. Kemudian juga Nasara pernah terjadi peperangan yang hebat sekitar tahun 1600 sekian, 30 tahun antara Protestan dengan Katolik. Intinya perpecahan dalam akidah mengantarkan kepada perpecahan dalam secara fisik atau secara dunia. Ini semua adalah perkara yang buruk, kebiasaan jahiliyah yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Umat Islam adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menjelaskan tentang tradisi jahiliyah ini atau kebiasaan jahiliyah. Beliau berkata, "Innahum mutafarriquna fi dinihim." Mereka orang-orang jahiliyah tercerai-berai dalam urusan agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Masing-masing bangga dengan hizibnya, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian juga mereka tercerai-berai dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab, dan mereka merasa bahwasanya tercerai-berai itu benar, masing-masing bangga dengan kabilahnya, masing-masing bangga dengan sektenya, masing-masing bangga dengan alirannya ya. Tercerai-berai ya. Kemudian kata Syekh Abdul Wahhab, fa ata bil ijtima' fid din biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan syariat untuk persatuan sebagaimana dengan firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bersatu ya. Syariat Islam adalah bersatu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaik. Ya, Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama yang Allah wasiatkan syariat ini kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa. Semua nabi diwasiatkan dengan wasiat ini. Apa wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan tercerai-berai dalam masalah agama. Enggak boleh. Ini wasiat penting untuk bersatu padu, dan sudah Allah sampaikan wasiat ini kepada seluruh nabi. Dari Nabi Nuh dan seterusnya sampai Ibrahim, Musa dan Isa, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, wa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian tercerai-berai. Kemudian juga Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, maka kau tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap mereka. Tidak ada urusanmu dengan mereka. Ya, ini Allah mencela orang-orang yang tercerai-berai dalam urusan agama. Kemudian kata Syekh Abdul Wahhab, wa nahana an musyabahatihim, dan Allah melarang kita untuk meniru-niru mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tercerai-berai ya, yaitu maksudnya ahlul kitab, wa ikhtalafu, dan mereka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada mereka. Jadi sini ayat ini menjelaskan bahwasanya ahlul kitab mereka tercerai-berai bukan karena kejahilan, tapi mereka sudah datang bayinat, sudah datang ilmu, sudah datang Taurat, sudah datang Injil, tapi mereka tercerai-berai ya, menunjukkan bahwasanya mereka tercerai-berai karena hawa nafsu ya, yang dibingkai dengan agama ya. Kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang tercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada mereka. Wa nahana anit tafarruq fid dunya, demikian juga Allah melarang kita untuk bercerai-berai dalam masalah dunia biqaulihi, dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaknya kalian memegang tali Allah seluruhnya bersama, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian tercerai-berai ya. Ini inti dari kebiasaan jahiliyah yang kedua, yang di mana
kebiasaan orang jahiliyah baik musyrikin Arab maupun Yahudi maupun Nasara, ya mereka tercerai-berai dalam urusan agama, demikian juga dalam urusan dunia, ya maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Oleh karenanya di antara perkara jahiliyah yang masih tersebar sampai sekarang, ya di zaman ini, yaitu kaum muslimin tercerai-berai dengan sekte-sektenya, ya karena ya tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, ya masing-masing berusaha memahami agama dengan pemahamannya sendiri. Sebagian mereka bangga dengan golongannya, sebagian mereka bangga dengan kelompoknya. Seharusnya tidak demikian. Kita diperintahkan untuk bersatu, dan ada solusinya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Setiap hal yang menimbulkan perpecahan kita berusaha untuk menghindar, ya. Oleh karenanya jika perpecahan sudah sampai pada tingkatan perpecahan dalam akidah, maka efeknya pasti ada, bukan cuma perpecahan dalam masalah agama, maka juga akan tafarruq fil abdan, maka fisik juga akan terjauhkan, hati menjauh, diikuti dengan fisik yang menjauh. Adapun kalau perselisihan masalah fikih, maka itu perkara yang biasa, ya. Seorang berusaha berlapang dada, apalagi kalau perselisihan tersebut adalah perkara yang ijtihadiyah, yang khilaf yang kuat, ya. Tetapi kalau kemudian perpecahan dalam masalah akidah atau menimbulkan ajaran-ajaran baru bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka ini potensi menimbulkan perpecahan. Oleh karenanya Nabi SAW beri solusi kalau terjadi perpecahan. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Nabi yang bilang, ini mukjizat dari Nabi SAW, min dalailin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi. Nabi mengatakan akan terjadi perselisihan. Ya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Taib, apa solusinya? Nabi jelaskan, fa alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Yang bukan sunnah jangan lakukan. Sunnah, jelas sunnah itu apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi, apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan. Yang bukan dari Nabi tinggalkan. Alaikum bisunnati. Nabi kasih solusi, Nabi tidak mau masalahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan ikutilah sunnah para sahabat al-mahdiin min ba'di khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan geraham kalian. Suruh pegang erat-erat, jangan keluar dari sunnahnya Nabi dan sunnah para sahabat, ya. Kemudian kata Nabi SAW peringatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, wa kulla dhalalatin finnar, setiap sesatan di neraka. Jadi yang menyebabkan tercerai-berai adalah perkara bid'ah dalam peribadatan maupun perkara bid'ah dalam masalah akidah. Ini yang menyebabkan kaum muslimin tercerai-berai. Seandainya mereka di atas akidah yang sama, akidah salaf, mengikuti manhajus salaf, maka semua akan kembali kepada metode yang sama, ya. Adapun masalah fikih, maka khilaf dari dahulu para salaf juga sudah berselisih dalam masalah fikih, masalah ijtihadiyah, maka kita berlapang dalam masalah ijtihadiyah. Demikian juga ketika Nabi SAW mengabarkan umat ini akan terpecah menjadi 73, Rasulullah memberikan solusi untuk mencari jalan selamat. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Dan ini hadis disepakati oleh para ulama, ya, mayoritas ulama mensahihkan hadis ini, oleh karenanya mereka menulis buku tentang 73 golongan, ya. Bahkan seperti banyak yang menulis, seperti Abdul Qadir Al-Baghdadi, kemudian Al-Malati, ya, kemudian banyak, ya, para ulama menulis tentang firqah-firqah yang muncul, ya, dalam Islam, yang banyak di antara mereka mengembalikan kepada 4 firqah utama atau 5 firqah utama, yaitu Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, ada yang lagi nambah Syiah. Yang dari 5 firqah ini kemudian tercerai-berai menjadi berbagai macam firqah. Hampir seluruh firqah atau sekte yang ada sekarang, paling tidak meskipun mereka tidak menamakan diri mereka dengan 5 kelompok ini, tapi paling tidak pemikiran-pemikiran dari 5 kelompok ini, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, ya,
kemudian Syiah, ini pasti ada nyerempet-nyerempet kembali kepada 5 firqah tersebut ya. Oleh karenanya, apa jalan keluar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 73 golongan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar illa wahidah. Semua jendela kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Siapa yang satu kelompok tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma alaihi al-yaum mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang aku tempuh dan para sahabatku tempuh saat ini. Intinya kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini salah satu solusi agar kita bisa bersatu dalam akidah ya, sehingga tidak tercerai-berai. Maka ketahuilah, setiap orang mempunyai ide-ide baru, inovasi dalam agama, maka dialah sumber perpecahan. Dialah yang menimbulkan potensi untuk tercerai-berai ya, tercerai-berai. Akhirnya kalau kita lihat orang bebas dalam berinovasi dalam ibadah, lihat kemarin ada orang bikin azan pakai hayya 'alal jihad ya. Mau diapain? Dia berinovasi. Dia bilang bid'ah hasanah. Ya, terus kita mau ngapain? Ya. Kita mau ngapain? Ya. Oleh karenanya jangan berinovasi dalam masalah agama, karena setiap inovasi yang kita bikin dalam masalah agama maka potensi menimbulkan perpecahan. Adapun masalah sarana, maka bebas. Mau sarana pakai internet, mau pakai kamera, mau pakai mikrofon, mau pakai panggung, mau apa, sarana. Kita tidak bicara tentang sarana, kita bicara tentang suatu ritual. Jangan bikin suatu ritual, jangan bikin ibadah. Jangan membuat satu akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena itulah sumber perpecahan. Taib, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tradisi berikutnya, tradisi ketiga, yaitu i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatan wa ta'atuhu wal inqiyada lahu dhillatan wa mahanah. Di antara tradisi jahiliyah, ini tradisinya kaum musyrikin Arab, mereka memandang bahwasanya menyelisihi pemerintah, menyelisihi penguasa adalah kemuliaan. Dan taat dan tunduk kepada penguasa adalah kehinaan. Ya, ini tradisi mereka. Tradisi mereka bahwasanya menyelisihi penguasa, pemimpin adalah suatu kemuliaan, fadilah, dan sebaliknya taat dan tunduk kepada penguasa adalah kehinaan dan kerendahan. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, al-mas'alatu tsalitsah, yaitu kebiasaan tradisi mereka yang ketiga. Inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun, yaitu mereka menganggap bahwasanya menyelisih pemimpin dan tidak tunduk kepada pemimpin merupakan kemuliaan. Wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanah. Adapun mendengar dan taat kepada pemimpin adalah kehinaan dan kerendahan. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menyelisih mereka. Rasulullah SAW ingin menyelisih tradisi ini. Ini tradisi buruk. Ya. Wa amara bis-sam'i wa ta'a lahum wan nasihah. Dan Allah dan Nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat ya kepada penguasa dan berusaha menasihati penguasa. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada, dan Rasulullah kencang dalam masalah ini untuk taat kepada pemimpin. Dan Rasulullah mengulangi, menampakkan, menjelaskan dan mengulangi-ulangi masalah ini. Terlalu banyak. Makanya kalau kita buka Sahih Muslim aja kita akan dapati betapa banyak hadis yang melarang untuk memberontak kepada pemerintah meskipun penguasa, meskipun zalim. Dan ini hobi untuk menyelisihi, hobi untuk memberontak adalah hobinya jahiliyah, Ya. Kemudian beliau berkata, wa hadhil masailu tsalath, dan 3 perkara ini yaitu menyelisihi 3 tradisi jahiliyah, hiya lati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih. Inilah yang Rasulullah SAW kumpulkan dalam satu hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarda lakum thalathan. Sungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Pertama, kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan tercerai-berai. Perkara yang kedua, menyelisih kebiasaan jahiliyah. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian menasihati orang yang Allah menjadikan dia penguasa kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. 3 perkara ini sudah yang kita bahas. Perkara pertama, tradisi jahiliyah adalah mereka berbuat syirik, beribadah kepada Allah dengan melalui perantara. Yang kedua, mereka hobinya tercerai-berai dalam urusan agama dan dunia.
Yang ketiga, hobinya menyelisihi penguasa. Rasulullah bantah ini semua dalam satu hadis agar kita kaum muslimin menyelisih 3 tradisi mereka ini. Yang pertama, jangan syirik. Kata Nabi SAW tadi, "Innallaha yardha lakum thalathan." Allah ridha kepada kalian 3 perkara. An ta'budu wa la tusyriku bihi. Kalau kaum musyrikin berbuat syirik, kalian jangan berbuat syirik. Kemudian kalau kaum musyrikin tercerai-berai, maka kata Nabi, Allah ridha kepada kalian, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian bersatu padu dan jangan tercerai-berai. Kalau mereka suka menyelisihi penguasa, kemudian memberontak kepada penguasa, maka Rasulullah mengatakan Allah ridha kepada kalian tanasahu atau antunasihu mawallahu Allahu amrakum. Itu kalian menasihati orang yang Allah jadikan dia berkuasa atas kalian. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalathi aw ba'dihha." Dan tidaklah terjadi kesalahan atau ketimpangan dalam agama manusia atau dalam urusan dunia mereka. Perhatikan ini. Tidak terjadi ketimpangan dalam urusan agama dan dunia masyarakat kecuali karena ada kepincangan atau ketimpangan dalam 3 perkara ini atau salah satu atau sebagiannya. Ya. Kalau 3 perkara ini kita kerjakan dengan baik, tidak berbuat syirik dan bertauhid dan tidak berbuat syirik, bersatu padu tidak tercerai-berai, menasihati penguasa ya, atau bersikap yang benar terhadap penguasa, maka urusan agama kita akan baik dan urusan dunia kita akan baik. Tidaklah urusan agama kita menjadi pincang dan tidaklah urusan dunia kita menjadi pincang kecuali kita melanggar 3 perkara ini atau sebagiannya. Ini perkara yang ketiga, kebiasaan ketiga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang jahiliyah, terutama orang musyrikin Arab, yang mereka suka mereka merdeka, tidak suka di bawah pimpinan seorang pun ya. Dan itu sampai terkadang itu kebiasaan yang ada pada orang Arab, terkadang terbawa sampai sekarang. Saya pernah hajian kemudian saya bawa seorang syekh untuk pergi ke kemah-kemah untuk ceramah. Ya, kita dapati sebagian grup ya, ada grup ibu-ibu, ada pimpinannya ibu-ibu ya. Grup haji. Kalau dibilang sama ibu pada lain nurut, ibu ini bilangnya nurut, subhanallah, sampai orang Arab ini bilang, Masya Allah, ibu-ibu bisa ngatur mereka. Kita sebagian orang Arab ini maunya kepalanya ngatur kepalanya sendiri. Masing-masing mau punya ngatur kepala sendiri. Orang Indonesia, Masya Allah, orang Indonesia asalnya nurut. Asalnya mudah nurut. Saya tahu nurut. Tapi sebagian orang Arab mereka mengaku bahwasanya mereka masih punya keinginan untuk tidak diatur oleh orang lain. Bahkan ini kebiasaan jahiliyah, yaitu merasa bahwasanya kalau tunduk kepada orang lain adalah kehinaan. Justru bisa menantang, bisa membangkang, itu kemuliaan, kebanggaan bagi mereka. Makanya Rasulullah SAW menekankan dalam banyak hadis, kata Nabi SAW, "Man mata wa laysa ala unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal sementara dia tidak ada baiat yang dia ambil, tidak ada di lehernya ada baiat, dia tidak membaiat kepada imam manapun, jika dia mati maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Famata mitatan jahiliyah, artinya meninggalnya seperti orang jahiliyah yang tidak suka punya pemimpin. Maka tadi kata Syekh Abdul Wahhab, fa abda wa aada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hal ini beliau menjelaskan dengan berulang-ulang agar menekankan karena ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu, inginnya bebas, tidak ingin di bawah kekuasaan, dan kalau ada kekuasaan hobinya untuk membangkang, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya datang dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita untuk taat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada penguasa, pengatur urusan kalian. Ulil amri diartikan diantaranya adalah ulama yang mengatur urusan agama, dan ulil amri diantaranya adalah penguasa yang mengurus urusan kalian. Kita ada penguasa, kita ada pemimpin yang ngatur urusan kita, ngatur ekonomi kita, ngatur keamanan kita, ngatur stabilitas negara ya. Ada penguasa jelas ya. Mau tidak mau kita ada penguasa ya. Mereka itulah yang diperintahkan kita untuk taat kepada penguasa ya. Ya. Justru kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kita taat kepada penguasa justru ditekankan pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ya sudah. Enggak usah pakai penguasa, kita taat kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau penguasa suruh kita sholat, ya nggak usah ada perintah pun kita akan sholat. Kalau penguasa suruh kita berpuasa, ya kita nggak perlu perintah dari ulil amri. Allah sudah perintahkan puasa, Nabi sudah perintahkan puasa. Ketika Allah mengkhususkan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, karena Allah ditaati secara merdeka, Rasulullah ditaati secara merdeka. Adapun ulil amri, Allah tidak mengulangi kata atiu. Allah hanya mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil. Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri, tapi Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Kenapa? Karena taat kepada ulil amri dia tidak merdeka. Syaratnya tidak boleh kepada kemaksiatan. Karena Nabi SAW berkata, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau perintahnya bukan maksiat, maka hukum asalnya kita taat kepada penguasa. Maka saya berharap kawan-kawan menjadikan ini sebagai lahan ibadah. Ya. Kita beribadah sesuai dengan aturan. Bukan ikut hawa nafsu kita. Jangan kita hanya taat kepada Allah dalam urusan haji, dalam urusan salat, tapi ketika dalam urusan bermuamalah dengan penguasa kita enggak taat. Ya akhi, yang nyuruh kita untuk salat, yang nyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, yang menyuruh kita untuk ibadah, yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia Rasulullah SAW, dia pula yang menyuruh kita untuk muamalah yang benar terhadap penguasa. Dia pula yang menyuruh. Apa kita hanya beriman kepada sebagian hadis dan meninggalkan sebagian hadis? Allah yang mengatakan sekarang, ati Allah wa ati Rasulul amri minkum, taatlah kepada Allah, Rasul dan kepada para penguasa. Karena masalahnya jelas ya, kita akal kita gunakan. Kalau semua orang tidak taat, maka tidak ada negara, hancurlah kita. Hancurlah kita. Negara dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, ya, tetap saja kita perlukan. Kita perlu punya negara yang bisa mengayomi kita, yang bisa dengan negara tersebut kita menjalankan kemaslahatan kita, baik kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Jelas kita perlu negara, ya. Kalau ada kemudian ajaran-ajaran, seruan-seruan untuk tidak menganggap negara ini ada, maksudnya apa, ya akhi? Maksudnya kita bebas kacau begitu, maksudnya negara ini buang aja, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bagaimana? Allah yang mengatakan, "Atiullah atiur Rasul wa ulil amri minkum", taatlah kepada penguasa. Ini ibadah. Ya, ibadah. Saya ingin mengajak bahwasanya kita sedang beribadah ketika kita bermuamalah dengan penguasa dengan muamalah yang benar. Kalau dia nyuruh kepada maksiat, jangan ikuti. Kalau dia mengeluarkan hal-hal yang haram, jangan kita aminkan, jangan kita benarkan. Ya. Tapi ada aturannya ketika mereka berbuat salah, ada aturannya ketika berbuat zalim, ada aturannya ketika mereka menyuruh kepada perkara yang baik. Nah, harus kita taati. Contoh, mereka buat peraturan-peraturan yang kita tahu maslahat, dan banyak peraturan-peraturan yang terjadi di dunia pemerintahan kenegaraan, ya, tidak ada nas khusus dari Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi ini perkara ijtihadiyah yang tinggal kita lihat ini menyelisih dalil atau tidak. Jadi ini dijelaskan oleh di antaranya Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ya. Bahwasanya banyak perkara-perkara yang di dunia kenegaraan ya hanya butuh ijtihad. Seperti kita bicara masalah kita di RT, kita ada urusan RT, urusan misalnya kerja bakti, kapan ketemuan, rapat, itu enggak ada Al-Qur'an dan hadis, enggak ada. Tapi ini melihat maslahat, yang penting dalam Al-Qur'an disuruh kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, jelas. Dalam Al-Qur'an disuruh kita bermusyawarah, jelas. Ya sudah, adapun bermusyawarahnya kapan, tugasnya apa, kerja baktinya mulai jam berapa, kalau tidak datang sanksinya apa, ya enggak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga dalam urusan kenegaraan banyak seperti itu. Maka ada perkara-perkara ijtihadiyah yang kemudian tarik ulur. Tapi kalau pemerintah sudah mengeluarkan suatu keputusan, ya, yang mereka punya pertimbangan dan yang lainnya, kalau memang itu benar-benar bukan maksiat, harusnya kita taat. Tapi kalau itu yakin itu maksiat, enggak usah ditaati. Dan banyak yang bermasalah. Contoh seperti wajibnya surat nikah. Kalau nikah harus ada surat nikah. Itu maslahat enggak? Maslahat. Taat. Kemudian taat kepada rambu-rambu lalu lintas. Itu maslahat enggak? Ada yang bilang enggak maslahat? Atau kita di Jakarta enggak usah pakai rambu lalu lintas? Kalau Anda tahu itu maslahat, taat. Ya. Ustaz, tapi mereka itu urusan mereka dengan Allah. Kita diperintah oleh taat. Kalau ada pegawai, ada pejabat, yang ngawur urusan dia dengan Allah. Anda sedang beribadah, diperintah oleh Allah untuk taat pada perkara yang baik. Ya. Jangan hobi untuk menyelisihi, bangga kalau bisa menyelisih penguasa. Itu hobinya orang jahiliyah. Hobinya orang jahiliyah, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini perlu saya tekankan, ya, karena
ada orang-orang yang memang ya hobi untuk menyelisih penguasa ya. Kita tidak bilang jangankan kita bilang penguasa kita. Namanya penguasa tidak akan ada yang puas. Mereka baik pun tidak ada yang puas, apalagi mereka penuh dengan kezaliman misalnya. Utsman bin Affan ada yang puas? Dibunuh. Utsman bin Affan di zaman dia terbaik, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzunnurain. Ya, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat saja malu sama dia. Dibunuh, dikepung sama rakyatnya dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Hasan diracun. Dan seterusnya. Ya. Oleh karenanya yang penting bagaimana kita bermuamalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur, bukan dengan cara yang menimbulkan kemungkaran yang lebih parah, yang akhirnya menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, ya, dan yang lain-lainnya. Taib. Dan selama penguasa masih muslim, maka dilarang untuk memberontak, ya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syiraru a'immatikum alladziina tal'anunahum wa yal'anunakum." Ya. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Dalam riwayat yang lain, tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk penguasa yaitu yang para pejabat, yaitu yang kalian benci kepada mereka dan mereka juga benci kepada kalian. Yaitu penguasa benci rakyat, rakyat benci kepada penguasa. Penguasa mendoakan melaknat, semua kalian dilaknat oleh Allah, ya, rakyat juga melaknat mereka. Wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum. Kalian mendoakan keburukan kepada mereka, mereka mendoakan keburukan kepada kalian. Ya, maka para sahabat bertanya, "Afa wala nunabidhuhum?" Ya Rasul, tidakkah kita berontak? Kata Rasulullah SAW, "La ma aqamu fikumus salat." Jangan selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian, maksudnya masih diizinkan salat Jumat, masih diselenggarakan salat Eid dan yang lainnya, ya. Dalam riwayat yang lain, ma sallau, selama mereka masih salat, ya itu masih muslim, maka jangan diperangi. Dalam riwayat yang lain, illa antarau fihim kufran bawahan. Kalau kalian melihat kekufuran yang nyata pada diri mereka, kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang khilaf-khilaf, bukan kekufuran tuduhan orang-orang takfiriyin yang suka mengkafirkan orang lain. Tidak, benar-benar kekufuran yang kita tidak ada khilaf, itu kekufuran. Entah dia berubah agama, entah dia menghina syariat, entah dia menginjak Al-Quran, entah dia membuang apakah yang intinya menunjukkan kekufuran, maka silakan kalian memberontak jika memiliki kemampuan. Kalau tidak demikian, maka hukum asalnya kita taat karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Saya tidak bayangkan kalau negara ini kemudian ada dualisme, kekacauan. Lihat bagaimana negara-negara di luar sana, ya, kekacauan yang terjadi. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada penguasa itu perlu, kalau tidak negara tidak akan jalan. Tentu taat kepada yang maslahat. Kalau maksiat maka jangan diikuti, karena Rasulullah melarang kita taat kepada perkara kemaksiatan. Ini perlu saya tekankan ikhwan, karena ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan seluruh kekuasaan tidak sah kecuali kekhilafahan yang menguasai seluruh alam semesta. Jadi kata mereka bahwasanya namanya dunia ini harus ada satu khalifah saja. Ya. Ada satu khalifah saja. Kalau tidak ada peraturan seperti ini maka tidak boleh kita taati. Berarti tidak sah seluruhnya. Dan ini pemikiran yang berbahaya yang membuat kekacauan di seluruh umat Islam. Sekarang kita negara Islam ada berapa? Banyak negara Islam. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Urdun, ada Saudi, ada Kuwait. Coba kalau semuanya disebarkan pemikiran seperti ini. Semua rakyat di negara tersebut semuanya tidak menganggap pemerintahnya harus ditaati. Kira-kira bagaimana? Anda ingin kemudaratan bagi kaum muslimin? Berpikirlah, saya ajak para dokter berpikir, ya. Coba pemikiran ini kita sebarkan ke seluruh negara Islam, banyak sekali. Ya, ada Brunei, ada banyak. Tidak ada khalifah satu yang menguasai alam semesta. Enggak ada. Itu sudah hilang sejak lama. Dahulu ada di zaman siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di zaman Ali sudah terpecah. Muawiyah di Syam tidak taat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian akhirnya bersatu lagi di zaman Husain kemudian kembali. Kemudian Bani Umayyah dan seterusnya sampai pada kalau tidak salah sejak tahun 137 Hijriah sudah terpecah kaum muslimin. Ya, tidak lagi ada suatu kesatuan daulah yang khilafah yang menguasai seluruh dunia. Bahkan daulah Utsmaniyah yang di Turki juga tidak menguasai seluruh negara kaum muslimin. Benar dia menguasai sebagian besar, tapi masih ada kerajaan-kerajaan Islam yang lain di zaman khilafah daulah Islamiyah. Ya, tapi kebetulan dia kuasai di situ, yang di bawah dia taat, di bawah kerajaan yang lain taat. Seperti itu, ya. Jadi para ulama mengatakan, dan ini dijelaskan oleh para ulama,
Hukum asalnya namanya kekhilafan, hukum asalnya seharusnya cuma satu bagi kaum muslimin, harusnya cuma satu. Tapi seandainya itu tidak bisa terjadi, ya, seperti di zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah di Syam, di Mekah ada Abdullah bin Zubair, dua khilafah. Sudah ada sejak zaman salaf. Masing-masing taat kepada pemimpin mereka. Ya, karena dengan adanya ketaatan baru terjadi berjalan suatu negara. Ya, berjalan suatu negara dengan kelebihan dan kekurangannya. Dengan kelebihan dan kekurangannya. Ini pemikiran maksud saya perlu ingatkan, ada syubhat yang dilemparkan bahwasanya kalau tidak di atas khilafah Islamiyah maka tidak perlu kita taat, ini tidak sah, tidak dianggap, dan ini menanamkan kepada kaum muslimin untuk benci kepada penguasanya, kemudian tidak taat dan hobi untuk memberontak, hobi untuk menyelisihi dan yang lain-lainnya, dan kemudaratan yang timbul sangat banyak. Bayangkan kalau pemikiran ini tersebar di seluruh negara Islam. Negara Islam banyak ya, ada Saudi, ada Kuwait, ada Qatar, ada Oman, ada banyak ya. Ya. Ada Malaysia, ada Indonesia, ada Brunei ya. Ada Pakistan, ada banyaklah. Afghanistan banyak ya. Kalau semua pemikiran seperti ini, gimana kemaslahatan umat akan berjalan? Hukum asalnya memang harus satu khilafah, satu dunia, tetapi jika tidak mungkin karena darurat, maka para ulama mensahkan ta'addudul khulafa. Dan ini disebut dalam buku fikih. Ta'addudul khulafa itu berbagai macam pemimpin dalam masing-masing punya wilayah, dan inilah yang mewujudkan kemaslahatan. Wujudkan kemaslahatan. Makanya seperti perkataan salaf 60 tahun atau 70 tahun bersama imam yang zalim, perhatikan perkataan salaf. 70 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Itu bisa bayangkan kalau nggak ada pemimpin, satu ngerampok sana, satu perkosa sana, tidak ada pihak yang berwajib mau ini mau anu. Coba bayangkan, jadi kacau, kemudian datang negara lain, ngambilin, kemudian tinggal kita jadi santapan oleh berbagai macam suku di luar sana. Ya, jadi ikhwan, kalau kita punya rumah yang rusak-rusak, perbaiki. Jangan kita hancurkan rumah ini kemudian kita bangun rumah yang baru. Bisa jadi rumah yang baru ini tidak jadi sementara rumah kita sudah hancur ya. Ya. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi kita di atas manhaj salaf ya ikhwan, kita tidak menjilat penguasa, tidak. Kita sedang berakidah dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Selama pemimpin tersebut belum kafir, maka wajib bagi kita untuk taat. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, tidak boleh taat. Dan tidak boleh kita menjilat kemudian mengaminkan semua yang diucapkan, dikeluarkan peraturan kalau itu ternyata haram, tidak boleh ya. Tetapi untuk memberontak tidak boleh kecuali dia telah kafir. Ini aturan jelas ya. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan berkenegaraan ya. Allahul musta'an ya. Taib, ini di antara kebiasaan jahiliyah, yaitu hobi untuk menyelisihi penguasa, memberontak dan yang lainnya. Kemudian di antara tradisi jahiliyah berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, yaitu tradisi yang keempat, yaitu taklidil a'ma, yaitu taklid buta. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "Inna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha taklid." Sungguhnya agama mereka dibangun di atas pokok-pokok, landasan-landasan, yang landasan paling agung adalah taklid buta. Fahuwal qa'idatul kubra li jami'il kuffar, dan taklid buta ini adalah kaidah baku, kaidah yang paling besar untuk seluruh orang-orang kafir. Awalihim wa akhirihim, dari awal orang kafir, dari zaman Nabi Nuh, Nabi dan seterusnya sampai akhir mereka, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, dan Allah telah menjelaskan kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad ya kepada suatu negeri kami utus seorang rasul pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang kaya, orang pembesar-besar mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu aliran atau suatu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya ngikutin nenek moyang kami. Allah juga berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir,
Dan apakah kalian tetap mengikuti nenek moyang kalian sementara syaitan mengajak nenek moyang kalian kepada neraka jahanam? Masih kalian ikuti? Jadi ini kebiasaan orang kafir dari dulu ya. Ya, dari dulu mereka dalilnya selalu nenek moyang, selalu nenek moyang. Ya. Kemudian ketika mereka punya kebiasaan seperti itu, mengikuti tradisi nenek moyang, fa atahum biqaulihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dengan membawa firman Allah, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, aku hanya menasihati kamu dengan satu perkara saja. Antaqumu lillahi, kalian hendaknya berdiri karena Allah, masna wa furada, berdua atau sendirian, berfikir. Thumma tatafakkarun, kemudian kalian merenungkan, ma bi sahibikum min jinnah. Sungguhnya Muhammad bukanlah orang gila. Kalian menuduh dia gila? Kalian menuduh dia bawa ajaran yang salah? Kalian menuduh dia gila? Coba kalian duduk, berfikir berdua, benarkah Muhammad gila? Lihat bagaimana dia sebelum jadi nabi, lihat bagaimana sebagai nabi, apakah dia perangai-perangai orang gila? Apakah perkataan orang gila? Kalian berfikir, jangan ikut hawa nafsu. Ya. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian ikuti dari selain Allah, jangan ikuti wali-wali kalian. Qalilan ma tadhakkarun, dan hanya sedikit yang sadar ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dari awal sampai akhir ya. Kalau dinasihati mereka selalu mengatakan ini agama nenek moyang kami ya. Jadi nama Nabi Hud ya. Nabi Saleh ya. Kata mereka, ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Kata mereka, wahai Hud ya. Ma ji'tana bi bayyinatin. Kau tidak membawakan dalil argumentasi bagi kami. Dan kami wa ma nahnu bitariki alihatina, dan kami tidak akan meninggalkan ya sembahan-sembahan kami ya. An qaulik, gara-gara perkataan ya. Semuanya mereka selalu berdalil dengan nenek moyang. Ibrahim ketika bertanya, "Ma hadhi tamathilu antum laha akifun?" Apa ini berhala-berhala, kalian kenapa nongkrong di sini beribadah kepada berhala? Mereka mengatakan, "Wajadna aba'ana." Kami dapati nenek moyang kami beribadah kepada berhala-berhala ini. Ya. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim, kalian dan nenek moyang kalian semua dalam kesesatan yang nyata ya. Jadi di antara dalil mereka selalu taklid buta kepada nenek moyang mereka, nenek moyang mereka ya. Oleh karenanya kita katakan nenek moyang bukanlah dalil ya. Nenek moyang bukanlah dalil. Kalau kita jadikan nenek moyang sebagai dalil, maka nenek moyang siapa yang mau kita jadikan dalil ya? Nenek moyang siapa? Jadi kalau ada orang kita nasihati kemudian nenek moyang saya begini, ya kita bilang, aduh ini kebiasaan jahiliyah, tidak boleh. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang Islam dalil Al-Quran dan Sunnah, jangan hanya sekedar taklid buta, jangan hanya sekedar taklid buta ya. Oleh karenanya di antara hal yang paling menghalangi seorang dari mendapatkan hidayah adalah taklid kepada nenek moyang, dan ini telah disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dijauhi oleh kaum musyrikin Arab, maka mereka memberi gelar kepada Nabi dengan gelar yang membuat orang lari darinya, yaitu gelar as-sabi. As-sabi itu artinya apa? Orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Karena orang Quraisy tahu orang tidak suka keluar dari tradisi. Supaya agar orang lari dari dakwah Nabi Muhammad SAW digelar as-sabi, keluar dari nenek moyangnya, tradisi nenek moyangnya. Kalau orang masuk Islam mereka katakan sobata atau sobauta, kau sudah keluar dari tradisi nenek moyang. Ketika dikatakan kepada Umar, sobata ya Umar, kau sudah keluar dari tradisi? Enggak, tidak, aslam tu, aku masuk Islam. Ya. Jadi mereka memberi gelar yang buat orang lari dari dakwah Islam. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mendakwahi pamannya Abu Talib, menjelang wafatnya Abu Talib, Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, ya ammi kul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Apa kata Abu Jahal yang ada di samping Abu Talib? Dia hanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, kau ikut Muhammad, kau benci dengan agama bapakmu? Subhanallah. Abu Talib tidak bergeming mengucapkan la ilaha, enggak jadi. Rasulullah ulangi lagi, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi indallah. Ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bela engkau di hadapan Allah.
Subhanallah, seandainya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, mungkin dia lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Mungkin ya. Karena jasanya luar biasa. Paling tidak setara dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, atau setara dengan Muhajirin. Tapi tidak mau. Kenapa tidak mau ya ikhwan? Satu saja kata Abu Jahal. Abu Jahal tidak usah banyak omong. Di samping Abu Thalib dia berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa aba an yaqula la ilaha illallah. Mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib takut dicerca kalau meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Makanya dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku tahu bahwasanya agama yang terbaik yang ada adalah agama ponakanku, agamanya Muhammad. Kalau bukan karena aku takut tercela dan cercaan, tentu kau akan dapati aku sudah masuk Islam. Tapi dia enggak masuk Islam. Karena berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Tidak mau dicerca karena meninggalkan tradisi nenek moyang. Ya. Ini di antara hal yang paling menghalangi seorang dari kebenaran ya. Kita tahu kita masing-masing punya tradisi. Namanya tradisi sulit dirubah. Tapi kalau kita karena Allah, tradisi bisa kita rubah. Jangankan kita tradisi nenek moyang. Tradisi kita jadi dari kecil, kita suka sesuatu, tahu orang bilang itu enggak boleh, berat bagi kita. Misalnya kita tradisi musik, dari kecil main musik, tahu-tahu enggak boleh, berat ya. Apalagi tradisi dari nenek moyang. Nenek saya dulu begini, dia dulu juga begini. Emang nenek moyang saya sudah salah dari dulu. Kalau kita bilang salah, wah tambah lagi mereka marah. Ya. Makanya ketika Allah bantah ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dalam surat Luqman kata Allah, jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, ya. Kata mereka, kami tidak akan mengikuti kecuali apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami. Awalau kana syaitan, apa kalian tetap akan ikut nenek moyang kalian? Kalau ternyata syaitan menyuruh nenek moyang kalian menuju neraka, kalian masih mau ikut ke neraka? Tapi demikianlah. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah berdalil dengan tradisi nenek moyang. Tapi yang berikutnya, yang kelima, di antara tradisi jahiliyah adalah berdalil dengan al-aktsariyah, dengan mayoritas. Tanpa melihat kepada dalil ya. Kalau mayoritas di atas dalil, oke, baik. Tapi sekedar mayoritas sebagai sandaran kebenaran, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebenaran tidak dikenal dengan sedikit ataupun banyak. Terkadang kebenaran pengikutnya banyak, terkadang kebenaran pengikutnya sedikit. Yang kita perlu lihat adalah dalilnya, bukan jumlah pengikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Inna min akbari qawaidihim," di antara kaidah mereka yang terbesar, al-igtirar bil aktsar, terpedaya dengan jumlah yang banyak. Wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai', dan mereka berdalil dengan jumlah yang mayoritas yang banyak atas benarnya sesuatu. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi, dan mereka berdalil untuk menunjukkan suatu itu salah adalah pengikutnya sedikit atau ini suatu hal yang asing. Fa atahum bi dhiddi dzalik, maka Nabi mendatangi mereka dan menyelisih mereka. Wa awdahahu fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an, dan Nabi jelaskan dalam lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya yang menjadi patokan kebenaran bukan jumlah yang banyak. Bahkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam ayat banyak sekali Allah mencela jumlah yang banyak ya, bukan berarti jumlah banyak salah, enggak. Bisa jadi benar pada jumlah yang banyak, bisa jadi benar pada jumlah yang salah ya. Tetapi kenyataannya yang banyak-banyak itu sering salah. Lihatlah Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan yang lurus. Kita enggak usah jauh-jauh. Kita sekarang dunia ini berapa miliar orang Islam dibandingkan dengan orang Nasara? Lebih banyak mana? Nah, mereka yang benar, kita yang salah karena mereka banyak, kita sedikit. Mereka mungkin lebih pintar, lebih cerdas mereka. Lebih cerdas, lebih canggih, lebih modern ya. IQ-nya lebih tinggi, terus mereka lebih benar, kita orang Islam lebih sedikit daripada orang Nasara. Ya, kalau kita berdalil dengan jumlah banyak, orang Nasara berdalil, kata mereka kami yang benar. Jumlah kami lebih banyak. Terus gimana? Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa innahum ila yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya dugaan, mereka hanya mengira-ngira.
Demikian dalam ayat yang lain kata Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Demikian juga Allah berfirman, wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Kami dapati kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak memenuhi janji. In wajadna aktsarahum la fasikin. Dan kami dapati kebanyakan mereka fasik. Mayoritas mereka fasik. Sini. Ternyata kalimat mayoritas ini dalam Al-Qur'an banyak datang dalam bentuk celaan. Ya. Banyak datang dalam bentuk celaan ya. Seperti juga iblis sudah mengatakan ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, ya Allah, aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, dan kau akan dapati ya Rabbku, kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak bersyukur. Ya. Makanya di antara sebagian salaf ada yang berdoa, Allah maj'alni minal qalil, ya Allah, jadikanlah aku termasuk yang sedikit. Ya, seperti firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilum mahum. Hanya sedikit mereka yang beriman dan beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bisa jadi kebenaran pada jumlah yang sedikit. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badal Islam ghoriban, fasayaudu ghoriban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam datang dalam mulai muncul dalam kondisi asing dan akan berakhir pula dalam kondisi asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing, ya. Yaitu alladzi yuslihun hina fasadan nas, yaitu orang berbuat kebaikan tatkala masyarakat dalam kondisi rusak. Ya, yang asing, dia berbicara tentang agama, tentang tauhid, tentang yang lain ya. Jadi tidak berarti bahwasanya kalau sedikit berarti salah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada hari kiamat kelak, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, ada seorang nabi dan pengikutnya cuma ar-rahat. Ar-rahat itu 3 sampai 9. 3 sampai 9, mungkin 7, mungkin 6, mungkin 8, mungkin 9. Nabi pengikutnya cuma 9. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, wa ma amana mahu illa qalil. Tidak ada beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Berdakwah 950 tahun, 950 tahun yang beriman cuma 80 orang. Menurut pendapat yang terbanyak, 80 orang. Kalau kita bagi 950 bagi 80, paling tidak satu orang dapat hidayah, kita ambil rata 11 tahun untuk satu orang dapat hidayah. 11 tahun satu orang baru dapat hidayah. 950 tahun 80 orang. Sedikit. Kemudian kata Nabi SAW juga pada hari kiamat kelak, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1, ada nabi pengikutnya cuma 2. Subhanallah. Ya, kita sekarang ustaz apa followersnya berapa? Nabi cuma pengikut 1. Ada yang 2. Kemudian kata Nabi, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Sendirian. Apakah dia gagal dalam berdakwah? Apakah yang dia sampaikan batil sehingga tidak ada pengikutnya? Ya, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau ukuran kebenaran jumlah banyak, Nasara lebih benar pada kita. Ya. Nasara lebih benar pada kita. Kalau bilang ukuran jumlah yang banyak benar, yang tidak pakai jilbab lebih baik daripada yang pakai jilbab. Kalau ukuran banyak lebih benar, yang main musik lebih banyak daripada yang tidak main musik. Nah. Oleh karenanya, kebenaran dinilai daripada sisi dalilnya, bukan dari jumlah banyak atau sedikit. Terkadang kebenaran memiliki banyak pengikut, terkadang sedikit. Tapi jangan kita katakan kita banyak pasti benar, kita banyak pasti benar, itu adat jahiliyah. Itu adat jahiliyah. Juga bukan mengatakan kita sedikit pasti benar, enggak, sedikit juga ada yang sesat. Sedikit juga ada yang sesat ya. Orang aku Tuhan, aku Tuhan, ateis sedikit berarti lebih sedikit berarti benar. Ya. Jadi intinya ikut pada dalil, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Mau banyak orang, mau 10 juta orang, mau 100 juta orang, kalau salah tetap salah. Ya. Masa sih banyak itu salah? Ya, Nasoro sebanyak miliaran itu salah? Salah, kafir mau diapain? Ya. Jadi dalil adalah dalil, bukan dikenal dengan jumlah banyak atau sedikit. Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Tapi kita masih ada waktu. Perkara berikutnya ya. Kita berusaha syarah singkat karena buku ini panjang ya. Ada 100 lebih kalau tidak salah tradisi mereka. Tradisi yang keenam
berdalil dengan perbuatan orang-orang terdahulu tanpa melihat sisi pendalilan mereka. Yang penting dilakukan orang-orang dulu, maka itu sudah benar. Dan ini mirip dengan yang tadi, ya, berdalil dengan taklid buta kepada nenek moyang, mirip ya. Kata Syekh Muhammad Abdullah rahimahullah taala, al-ihtijaju bil mutaqaddimin, berdalil dengan orang-orang terdahulu, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun berkata kepada Musa, qala fama rabbukuma ya Musa. Apa kata Fir'aun? Qala fama balul qurunil ula. Ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, kata Fir'aun, wahai Musa, terus bagaimana dengan kaum-kaum yang telah lalu? Emang mereka salah juga? Mereka dulu kan seperti saya, kata Fir'aun. Apa mereka salah juga? Ya, sama seperti juga perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nuh, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Yang kau dakwakan wahai Nuh, tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami dahulu, tidak ada. Orang-orang terdahulu enggak ada yang pernah ngomong seperti kamu. Kau ini aneh ya. Karena kita tahu generasi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 generasi. Pembicaraan tauhid zaman Nabi Adam. Generasi berikutnya 10 generasi baru muncul generasi Nuh, dan masing-masing generasi bisa jadi 1000 tahun. Ya mungkin tauhid mulai hilang entah kapan, tapi jarak 10.000 tahun sudah jauh ya. Mereka bilang kami tidak pernah dengar dulu ada pembicaraan seperti ini. Padahal ada dulu Nabi Adam, tapi ya hilang dengan sejarah ya. Ini salah satu tradisi mereka, berdalil dengan perbuatan orang-orang terdahulu ya. Ya, seperti perkataan kaum Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, ma hadza illa basyarum mithlukum. Nuh ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, wahai kaum Nuh. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia itu berdakwah hanya ingin supaya dimuliakan, jadi pemimpin. Walau sya'allahu, kalau Allah berkehendak, la anzala malaika. Kata mereka, jangan Allah, kalau Allah berkehendak, Allah turunkan rasul dari kalangan malaikat. Jangan Nuh yang dijadikan rasul. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar dakwah seperti Nabi Nuh ini dari nenek moyang kami dahulu, dari orang-orang terdahulu. Enggak ada. Kami enggak pernah, bapak kami enggak pernah cerita begini, mbah kami enggak pernah, buyut kami enggak pernah. Ya. Karena jarak mereka dengan Nabi Adam terlalu jauh, sekitar 10 generasi. Kalau satu generasi 1000 tahun berarti sekitar 10.000 tahun. Ya. Demikian juga selain kaum Nabi Nuh, kaum Quraisy juga mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaq." Kami tidak pernah dengar ini dari yang terakhir, nenek moyang kami enggak pernah bicara seperti Muhammad. Ini hanya karangan Muhammad, ya. Ma sami'na bihadza, kami enggak pernah dengar. Ya. Nenek moyang kami tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ini hanyalah dusta dari Muhammad. Inilah pendalilan mereka ya. Oleh karena kita dapati ya, sebagian orang kalau mereka melakukan ibadah di kuburan, kalau kita tegur, ya mereka mengatakan, ini dulu orang sudah melakukan demikian. Di negeri sana juga ada begini, nyembah-nyembah kubur, minta-minta pada kuburan ya. Berdalil dengan orang-orang terdahulu melakukannya ya. Kalau kita mengatakan ini tidak benar, ini bid'ah, kata mereka, nenek moyang kami sudah melakukan ini. Orang-orang dahulu juga ini sudah lama, tinggal diikuti ya. Tradisi dipegang. Tradisi dipegang. Yang benar bahwasanya jadi dalil bukanlah perbuatan suatu kaum atau perbuatan orang terdahulu, maka dalil adalah Al-Qur'an dan Sunnah, pemahaman para salaf, itu dalil. Di luar pada itu maka bukan dalil. Ya. Tradisi bukan dalil. Kalau tradisi dalil, maka tradisi nenek moyang siapa yang mau dijadikan dalil? Nenek moyang banyak. Kalau tradisi kaum terdahulu jadi dalil, kaum mana yang jadi dalil? Kaum mbah-mbah kita atau kaum sahabat yang dijadikan dalil? Ya. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Manusia, nenek moyang kita tidaklah maksum. Mereka bisa benar dan juga bisa salah. Taib, mungkin sampai di sini ya. Khawatir kepanjangan. Insyaallah kita lanjutkan, kita nanti masuk pada, alhamdulillah kita ngambil 5 tradisi jahiliyah pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para dokter sekalian dan para pemirsa, mungkin sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada topik yang sama. Semoga bagian kita bermanfaat dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.